Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul qudusus salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihi wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Para alim ulama, para kiai, para ustadz, bunyai, ustazah yang dirahmati Allah, tidak lupa jamaah majelis taklim Istiqomah Qalbul Wahid yang insya Allah semuanya dirahmati Allah. Tentu jangan sampai lupa terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dan dengannya lah pada pagi ini kita kembali bisa bertemu muka, meskipun ada perubahan tempat. Mudah-mudahan tidak mengurangi hikmah dari kajian yang kita hendak lakukan pada pagi ini. Mudah-mudahan mengantarkan kepada kita husnul khotimah, dan mudah-mudahan nanti di akhirat kelak kita dimasukkan surganya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Juga jangan sampai lupa fadilahnya kita aturkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu juga kepada ahlul baitnya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'una tabi'in. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bersama keluarga kita diakui sebagai umatnya. Lantas harapan kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ketiga kalinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian kita masih seputar untuk melanjutkan materi yang bulan lalu kita bahas, yaitu tentang tawasul atau wasilah dari sisi Al-Quran dan Al-Hadis Sunnah. Mengapa tawasul ini mesti diangkat? Karena realitanya masih banyak di antara kita yang barangkali oleh karena belum banyak dapat materi sehingga kurang paham terhadap apa itu tawasul.
Oleh karena itulah itu yang melatar belakangi mengapa saya tertarik untuk ini diangkat kelanjutan dari doa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi mengapa sih kita ini mesti harus berdoa? Mengapa mesti harus ada syariat sholat? Kalau William James, seorang psikolog Amerika yang sudah sekian kali tak sampaikan, alasannya tidak ada manusia hidup ini yang tidak ada rasa takut. Mesti ada rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Kalau ada rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, berarti kita ini tidak kuasa. Kalau orang itu ada kuasa, ada kemampuan untuk menyelesaikan segala urusan, tentu tidak ada rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Ini saja salah satu bukti bahwa kita ini hanya sebagai seorang hamba. Tidak lagi ada klaim bahwa kita ini kuasa, kita ini agung, kita ini pintar, kita ini kuat. Itu pertama. Lalu yang kedua, karena ada rasa takut tadi, tidak mungkin kita ini tidak ada yang punya harapan. Mesti di antara kita yang datang di sini, seberapapun tingginya jabatan, seberapapun banyaknya harta benda, seluas apapun kuasanya, pasti punya cita-cita, keinginan. Dan tidak mungkin keinginan yang semua kita harapkan itu tercapai sesuai yang kita idealkan. Enggak mungkin itu. Ya karena kita ini tidak kuasa. Kalau saya tak tambah di samping William James tadi, hidup ini tidak ada yang pasti. Semuanya serba mungkin. Enggak ada yang datang di sini berani menjamin bahwa nanti sore masih hidup, atau setidaknya nanti sore itu masih sehat. Enggak ada yang berani menjamin. Yang ada ya kemungkinan-kemungkinan gitu. Nah, oleh karena itulah kemudian mengapa Allah mensyariatkan sholat dan dorong kepada kita untuk selalu berdoa, dan dikatakan sombong kalau kita ini tidak berdoa. Nah, tentu doa kita kepingin untuk diijabahi, dijawab. Ya. Nah, sekarang Allah pun menyediakan kalau kepingin doa kita mustajabah, dijawab, terkabulkan, maka Allah mengistimewakan waktu tertentu, tempat tertentu, hari tertentu, bulan tertentu. Jadi memang disediakan oleh Allah itu ada tempat-tempat tertentu, ada waktu-waktu tertentu, ada hari-hari tertentu, ada bulan-bulan tertentu. Kalau waktunya banyak, di antaranya adalah setelah muazin itu mengumandangkan azan. Walaupun toh kita di rumah, tetaplah kita ini katakanlah hari Jumat atau hari-hari lain, sementara kita di rumah muazin melantunkan azan. Kalau kepingin terijabahi, terkabulkan doa kita, yaitu manfaatkan untuk berdoa. Lantas yang kemudian di antara duduknya di antara dua khutbah, ketika khotib itu menyampaikan khutbahnya, itu pun juga mustajabah. Walaupun toh ibu-ibu tidak ada kewajiban untuk sholat Jumat, sementara mendengar itu jauh lebih baik
dianjurkan untuk berdoa. Lalu yang ketiganya, di antara setelah waktu subuh masuk hingga sampai fajar, terus kemudian nanti waktu asar sampai maghrib, doa itu juga dikabulkan oleh Allah. Karena ada sip pergantian malaikat antara malaikat yang menjaga waktu siang dan malaikat yang menjaga waktu malam. Hadis ini sahih di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan ketika malaikat datang subuh, yang tadi malam baru berjaga sipnya nanti siang, yang tadi malam ini akan naik ke atas. Kemudian nanti oleh Allah akan ditanya, bagaimana keadaan hambaku? Malaikat itu akan menjadi saksi kalau kita berdoa dan beribadah. Ketika aku datang, dia sholat dan berdoa. Dan ketika aku meninggalkan, dirinya pun juga sholat dan doa. Maka ya Allah itu kabulkan doanya. Begitu juga ketika asar juga demikian. Jadi tadi subuh ini yang menjaga kan dijaga oleh malaikat dunia ini. Nah, yang datang subuh itu tadi, yang datang subuh tadi kan yang jaga ini tadi hari ini kan tahu apa yang kita lakukan saat subuh tadi. Nah, ketika nanti asar dirinya ini naik pulang kembali, artinya sudah bukan sipnya. Saat itu kita juga doa dan sholat, kan tetap tahu pagi dan sore selalu mengumandangkan zikir, disampaikanlah kepada Allah. Begitu juga yang asar ke subuh, begitu ke subuh seterusnya. Maghrib, asar maghrib itu kemudian ke subuh gitu. Jadi setiap pergantian ini kita dalam keadaan doa, itu yang mustajabah untuk doa. Terus fi sulusil lail akhir, yaitu waktu 2/3 malam yang terakhir, 30 menit sebelum datangnya subuh, bisa ditambah atau dikurangi. Itulah waktu yang mustajabah kita gunakan untuk doa. Oleh karena itu jangan sampai kemudian tidur berkepanjangan. Syukur-syukur ditambah katakanlah satu misal 2:30 setidaknya itu hingga sampai subuh. Sebelum bapak ibu habis sholat subuh meninggalkan, jangan sampai itu pun juga lupa doa. Baik, itu mengenai waktu. Kalau tempat sudah tak sampaikan juga, tempat yang paling baik adalah masjid. Masjid yang paling baik Masjid Makkah, Madinah, baru Masjidil Aqsa. Maka sholat 2 rakaat di Masjidil Haram Mekah sama dengan 100.000. Di Madinah 1.000 atau 1.000. Kalau di Masjidil Aqsa 500. Baru kemudian masjid-masjid yang lain. Nah, itu kalau tempat. Oleh karena itu jangan sampai kemudian, usahakan kalau memang dekat masjid, jangan sampai sehari semalam tidak pernah ke masjid. Syukur-syukur 15 menit sebelum datangnya sholat waktu, sholat fardu tadi, itulah datanglah. Zikirlah di sana, tahiyat masjid, kemudian sholat tobat. Usianya yang datang di sini rata-rata kan 17 tahunan.
kurang lebih. Nah, mau apa meneh gitu. Maka jangan sampai kemudian di akhir hayat kita meninggal dunia saat ketika kita tidak beribadah. Ini penting. Jadi harapan kita ketika kita ini meninggal dunia saat rukuk dan sujud, atau saat ketika kita membaca ayat Al-Quran, atau saat ketika kita ini zikir. Itu harapan kita. Ingat, dalam hadis ini di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim, juga di Arba'in Nawawi, sebenarnya anak-anak kita mesti harus diajak wisata kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Utama anak adalah ulama-ulama salaf. Banyak di antara kita ini yang tidak pernah mengenal siapa ahli hadis, siapa ulama ahli tafsir, siapa pembangun 4 mazhab itu. Ini perlu kita kenalkan dan bisa dijadikan model. Yang kita kendaki seperti siapa? Ahli tafsir kah? Ahli hadis kah? Maka kalau satu misal saya menyampaikan Arba'in Nawawi, Imam Nawawi itu ahli hadis yang bimadhab Syafi'i, waktunya dihabiskan untuk mengumpulkan hadis dan menulis hadis dari gurunya yang asal 16 dikumpulkan pokok-pokoknya menjadi 40 yang dikenal Arba'in Nawawi. Sebenarnya 42 isinya gitu. Usia 46 tahun sudah meninggal dunia belum nikah, karena saking hari-hari waktunya untuk itu. Ya terus bagaimana kalau kita tidak kenal? Imam Bukhari harus kita kenal, yang dikenal dengan Bukhari Muslim. Lebih dari 7.372 hadis yang dikumpulkan. Satu hadis saja harus didapat dari mancanegara. Tubuh ini terabaikan, makannya terabaikan. Sampai-sampai sang istri karena harus mencatat terus, menulis terus, mengumpulkan terus, tidak sempat karena saking asiknya dengan ilmu itu makan. Istrinya lah yang datang. Kalau bahasa kita, lughat kita untuk bisa difahami, nanti dulu lah, nanti dulu, tak lanjutkan dulu, nanti dulu, sampai kemudian disuapi. Siapa yang tidak mengenal Imam Bukhari? Kita tidak akan mungkin seperti ini tanpa hadis yang disusun oleh Imam Bukhari. Punya murid namanya Imam Muslim, hampir sama jumlah hadis yang dikumpulkan. Itu juga tidak kalah dahsyatnya kemauan tingginya terhadap pengumpulan al-hadis itu. Dan hadis sahih tidak hanya sampai di situ, nanti ada al-mustadrak yang dikumpulkan hadis itu oleh Imam Hakim dengan syarat Bukhari dan Muslim. Sekarang berkembang macam-macam. Bisa Imam Nawawi Al-Bantani Banten, bisa Imam An-Nawawi ini dari An-Naisaburi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik. Jadi jangan sampai waktu ini disia-siakan. Ini bulan Januari. Maka tak awali dari ingat, pertahankan hidup ini hingga sampai husnul khotimah. Nah tadi tak sampaikan hadis yang keempat untuk sebelum kepada tawasulnya tadi. Ini dasarnya sampai Rasulullah itu bersumpah. Hadis ini panjang. Nah, kalau suatu misal dengan sanad panjang sekali itu. Yang pasti
tak potong dari ujungnya saja. An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq. Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah pernah bercerita kepadaku, wa huwa as-shadiqul masduq. Rasulullah itu tidak pernah berdusta, tidak pernah bohong. As-shadiqul masduq, benar dan terpercaya. Selain Rasulullah, Nabi itu tidak maksum. Kalau Rasulullah maksum, terpelihara dari maksiat, maka tidak mungkin informasi ini akan bohong. Mengapa Ibnu Mas'ud mesti menceritakan ini terlebih dulu? Karena yang diceritakan itu masalah ghaib, termasuk di dalamnya adalah takdir. Maka kemudian dia katakan, inna akhadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfatan. Setiap orang, termasuk diantaranya kamu wahai Ibnu Mas'ud, penciptaannya berawal dikumpulkan di rahim sang ibu dalam bentuk nutfah selama 40 hari. Wakila, ada hadis lain 40 hari 40 malam. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Setelah dalam bentuk nutfah 40 hari 40 malam menjadi darah kental. Alaqah itu nempel. Ya seperti ini, lampu ini nempel, ini alaqah. Kalau ini fauqa. Kalau gantung antara sana dan sini itu juga ala. Ini alaqatan, itu nempel di rahim ibu kita. Ya kayak ulat yang nempel di daun. Summa yakunu mudghatan misla dzalik. 40 hari 40 malam lagi berubah menjadi segumpal daging. Madghah yamdaghu mudghatan. Segumpal daging yang dikunyah. Jadi artinya tidak terlalu besar. Dan ini yang perlu kalau Bapak Ibu kepingin tenang hidupnya, camkan hadis ini. Summa yursalu ilaihil malaku fayangfuku fihi ruha. Allah perintahkan kepada malaikat untuk meniupkan ruh. Datangi sejanin tadi, kemudian meniupkan ruh. Maka 40 hari kali 3 120 hari, berarti 4 bulan baru ada kehidupan kita dalam rahim. Kita dulu, semua proses itu. Maka mengapa dimasukkan di Arba'in Nawawi? Karena ini pokok di antara salah satu pokok agama yang menyampaikan tentang persoalan hidup dan kehidupan kita dari A sampai Z. Ini maka mengapa dimasukkan Arba'in Nawawi tadi itu. Setelah itu apa? Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Jadi malaikat diperintahkan setelah niup tadi, diperintahkan oleh Allah untuk mencatat takdirnya. Dalam hadis lain, malaikat itu tanya kepada Allah, bagaimana takdirnya si hamba ini, hidup atau tidak hidup, diberi amanah atau tidak. Kalau kemudian diberi amanah, maka Allah sampaikan hamba ini diberi amanah. Baru kemudian ditiupkan ruh, dicatatlah takdirnya tadi. Kemudian ketika tidak mencatat, tanya bagaimana takdirnya si hamba ini.
lihatlah yang sudah tercatat di Lauh Mahfuz. Ya. Terus kemudian diteruskan, apa yang dicatat bikat bi rizkihi, rizkinya. Rezeki saya tidak mungkin akan pindah di gene jenengan, jenengan tidak mungkin mampir ke gene saya. Kalau memang rezekinya jam 10 lebih, jam 12, ya datang. Kalau bukan rezekinya, ya mesti meninggalkan kita. Nah. Jadi nggak usah susah, nggak usah sedih. Gimana nanti mikirkan anak saya, gimana suami saya, gimana istri saya, karena sudah tercatat. Diteruskan itu. Wa ajalihi umure. Maka tadi yang saya katakan, kita tidak bisa memastikan sampai kapan saya bisa menyampaikan materi ini. Gak ada yang tahu itu. Apa masih lama? Apa ini yang terakhir? Kita juga tidak tahu. Ini yang saya katakan, tidak ada kepastian. Rezeki tidak ada kepastian. Di daerah kampung di mana aku dilahirkan, tidak ada orang yang menghormat itu orang, karena kaya raya saat itu. 3 bulan yang lalu semua rumah sudah terambil lantaran apa? Online. Itu game main di online. Kemudian meninggal dunia. Gak ada kepastian kan? Wa ajalihi, hartanya habis, dirinya juga meninggal. Terus wa amalihi, saya datang di sini sudah tercatat. Mengapa tidak mesti harus di Masjid Aulia itu? Kok di sini refreshing katanya? Tapi itu yang gerakkan Allah. Dan sudah tercatat itu. Wasakiyun au saidun, sengsara dan bahagianya, susah dan senangnya sudah tercatat. Maka jangan sampai apa yang nimpa kepada diri kita, lantas akhir hayat kita tidak husnul khotimah karena tidak ikhlas dan ridho. Itu maksudnya. Semua sudah tercatat. Maka kemudian seterusnya, ini pesan saya awal. Rasulullah bersumpah, fa wallahi la ilaha illa ghairuh. Demi Allah, tidak ada Tuhan Allah yang hak untuk disembah. Tuhan Allah yang hak yang mengabulkan segala doa. Tuhan Allah yang hak yang memberikan kelapangan dan kesempitan. Ghairuh, selain Allah. Gak ada. Tidak ada yang bisa membuat mudarat dan manfaat selain Allah. Diteruskan, inna akhadakum la ya'malu bi amali ahlil jannati hatta bainahu wa bainaha illa dhira'an fayasbiqu alaihil kitabu fal ya'malu bi amali ahlin nar fayadkhuluha. Ada orang yang sejak hamba yang sejak kecil dipilihkan oleh orang tuanya, pendidikannya dipilihkan Al-Huda, katakan. Kan tadi kan diajak wisata Al-Huda tadi. Dengan harapan agar anaknya itu anak yang soleh dan bisa husnul khotimah. Kan begitu. Di samping ilmu-ilmu sains dikuasai, kemudian ilmu Al-Quran dan Al-Hadis dan kitab-kitab lain dikuasai. Maunya kan begitu. Tapi ingat, ada takdir. Sejak kecil dididik baik, soleh,
Hingga amalnya juga amal soleh, amal ahli surga itu. Jarak antara dia karena gemarnya beribadah amal soleh, hatta bainahu wa bainaha, jarak antara dirinya dengan surga itu ila dhira, sejengkal aja. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi takdir sudah mendahului. 5 tahun sebelum meninggal dunia, 4 tahun sebelum meninggal dunia, 3 tahun sebelum meninggal dunia, 2 tahun, 1 tahun, 1 bulan, setengah bulan, 1 minggu, 1 hari. Nyawa baru hampir sampai tenggorokan, enggak ikhlas, enggak ridho, kemudian kufur dengan nikmat Allah, suul khotimah, yang asal ahli surga menjadi ahli neraka. Hadis ini sahih. Tapi sebaliknya, inna akhadakum layak malu bi amali ahli nar hatta bainahu wa bainaha illa dhira fayasbiqu alaihil kitab falyamali bi amali ahli jannah fayadkhuluha. Ada sebalik, sudahlah, tidak ada orang yang nyacat dirinya ini tidak ada orang yang memuji dirinya itu orang baik. Segala orang, setiap orang menggunjingkan dirinya buruk perilakunya. Jangankan baca Al-Quran, sholat 5 waktu tidak dijalani, tapi kurang 4 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 1 bulan, setengah bulan, 1 minggu, nyawa belum sampai ke tenggorokan, dirinya bertobat dengan taubatan nasuha dan ikhlas ridho dengan pemberian Allah, meninggal dunia, fayadkhulul jannah. Nah, ini mesti harus maka ini harus dipertahankan gitu. Kalau sejak kecil sampai akhir itu beramal baik, sedikitlah yang kematiannya suul khotimah. Tetapi bagi yang banyak beramal buruk kemudian di akhir hayatnya menjadi beramal baik sampai bisa diterima tobat masuk surga, itu banyak. Itulah menunjukkan Allah mendahulukan rahmatnya. Untuk bisa ke sana maka doa. Di antara doa kalau kepingin dikabulkan, bertawasul. Ini nyambungnya kan di sini tuh. Lah, dasarnya di mana? Nanti dibuka surat Al-Maidah ayat 35. Itu dibuka surat Al-Maidah ayat 35. Nanti di Sahih Bukhari, di Sahih Muslim, di Al-Mustadrak. Kalau Sahih Bukhari dan Sahih Muslim yang lalu barangkali sudah dicatat, saya tidak tahu, yaitu hadis yang 2272 dan 894. Nanti ada di Mustadrak. Nah, artinya apa yang tak sampaikan ini ada dasar yang bisa dijadikan pegangan baik dalam Al-Quran maupun dalam Al-Hadis. Namun dalam prakteknya ada di antara kawan, sahabat, teman kita ini yang sangat hati-hati ketika bertawasul. Maksudnya biar tidak terseret kepada syirik. Itu tidak salah. Tapi harapan saya, kalau hal yang berkaitan dengan agama, jangan ikut-ikut saja. Sehingga belum paham mengomentari yang sebenarnya tidak syirik, disirik-sirikan. Karena kelemahan dan keterbatasan referensi buku dan kitab yang dibaca. Jadi kurang wisata kitab. Tapi ada juga yang kemudian berlebihan sehingga sampai bingung. Ketika tak sampaikan di masjid saya, bagaimana kalau sholat itu kepada ghaus, sehingga ada sholat ghaus gitu.
Kalau suatu misal wasilah tawassul kepada ayat Al-Quran, tidak ada masalah. Dengan Asmaul Husna tidak ada masalah. Nanti surat Al-A'raf ayat 180 dibuka. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Fad'u biha. Ya. Al-A'raf 180 nanti dibuka tuh. Kalau ini tidak ada masalah. Tawasul dengan amal ibadah kita juga tidak ada masalah. Ya. Kalau seandainya Pak Yai Muhajir, maaf, jadi ketua yayasan sini, ikhlas dan ridho ketika untuk mengembangkan pendidikan sini, termasuk bunyainya itu dapat, putra-putranya dapat, Pak Ustadznya yang bantu setiap hari ini dapat, Bapak Ibu juga dapat. Itu bisa digunakan untuk wasilah. Ya Allah, waktuku tak habiskan untuk pendidikan di Al-Huda ini, dan tak habiskan di Masjid Setono Gedong, tak lakukan dengan ikhlas. Sementara hari ini aku menghadapi masalah ini. Ya Allah, tolong kami mohon, dengan amal ibadahku itu kalau engkau terima, selesaikan urusanku. Boleh. Ya Allah, sepanjang aku nikah dengan suamiku, tiada niatan lain kecuali aku ta'abudillah, beribadah kepada engkau ya Allah, tak lakukan dengan ikhlas. Sementara lagi sekarang digoda anakku, belum sesuai dengan harapan. Saat ini, detik ini aku mohon ya Allah, karena keikhlasanku ngurus suamiku, ngurus istriku, tolong kabulkan. Itu wasilah. Kalau dengan Asmaul Husna, dengan amal ibadah kita, itu tidak ada masalah. Tapi yang jadi masalah di antara kita kadang-kadang itu mendatangkan silaturahim kita terganggu. Dan kadang-kadang nyampaikan informasi yang kita sering sebenarnya mendengar itu, kemudian tidak bisa nerima. Di mana letak kesalahanku? Tapi ini sempat terganggu lantaran materi itu tidak didalami. Kalau ini tak dalami, sebelum saya menyampaikan materi ini tak dalami, saya takut kalau nanti disesatkan. Barangkali bisa ditiru. Saya ini kalau ada satu pendapat, baik pendapat itu bertentangan dengan pendapat saya atau sama dengan pendapat saya, itu tak cari yang kontra, namanya antitesis. Pendapat itu tesis. Saya berpendapat tawasul ini boleh, tesis namanya. Tapi ada yang berpendapat tawasul dengan ini tidak boleh. Ini namanya antitesis. Saya pelajari yang tesis, pendapat yang nerima tadi, saya pelajari pendapat yang tidak nerima tadi. Tak kaji dari balaghahnya, dari bahasa, nahwu sorofnya, badik ma'aninya, asbabun nuzulnya, asbabul wurudnya, baru ada ekstrapolasi dari saya. Ini nama pendapat saya, namanya tesis. Tapi jangan terhenti di situ, cari lagi. Mungkin ada yang berpendapat berbeda dengan kita, dicari dasarnya apa dirinya. Maka tesis dicarikan antitesis lagi, disintesiskan lagi. Sehingga ini kitab Abwabul Farad yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ali Al-Maliki, dan masih banyak kitab-kitab yang berkaitan dengan itu yang ketika di Setono Gedong kemarin tak sampaikan, seperti kitab Jala'ul Afham
atau mafahimu yajibu an tusahhah, meluruskan faham-faham faham-faham yang perlu diluruskan. Jadi bukan hanya satu. Insya Allah yang tak sampaikan tadi tak kaji, tapi ada pendapat Ibnu Taimiyah. Kitabnya ini, yang ini biasanya kontra dan batasi tertentu. Maka menurut Ibnu Taimiyah, tawasul yang diizinkan itu ya ada 3 model tawasul. Pertama, tawasul kepada Asmaul Husna atau ayat Al-Quran. Yang kedua, tawasul dengan amal ibadah kita. Dan tawasul kepada Rasulullah. Tapi kadang dikembangkan kepada waliullah, kekasih Allah. Lah inilah samar-samar yang kadang-kadang mendatangkan perdebatan tadi. Kalau saya pribadi, tadi kan tak sampaikan, ekstrapolasi saya apa? Kalau memang benar itu orang soleh, waliullah, kekasih Allah, itu boleh. Dari mana kok kita boleh? Buka tadi surat Al-Maidah ayat 35. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang yang beriman, ya, wabtaghu ilaihil wasilata, mencarilah wasilah untuk mendekatkan diri kepadanya. Wabtaghu itu al-qurbatu ila atlab. Jadi pendekatan dengan cara berusaha maksimal, usaha yang sungguh-sungguh. Maka tawassaltu ila fulan bikadza, tawasul itu aku bertawasul kepada fulan, ai makna taqarrabtu ilai, artinya saya mendekatkan diri kepadanya. Tawasul itu artinya jalan yang diambil untuk mendekatkan diri kepadanya. Maka al-wasilatu hiyallati wa tawassalu biha ila taksilil maksud. Sarana yang dipakai untuk mencapai tujuan. Begitu juga ini kitab tak ambil dari Fathul Qadir, tafsir Al-Quran, yang itu jumhur ulama tafsir pada nerima kitab tafsir itu. Jadi pada dasarnya Ibnu Katsir dan ulama-ulama lain itu tidak melarang wasilah, dan bahkan ada Al-Qur'annya, bahkan ada al-hadisnya. Lantas kalau suatu misal dikembangkan kepada kekasih Allah, auliyaillah, ingat wasilah itu bukan minta. Jadi kalau suatu misal kita ke makburah kekasih Allah, sudah barang tentu bukan kita ke makburah tadi minta kepada kekasih Allah yang ada di kuburan itu. Kalau minta kepada ahli kubur itu tentu syirik. Tetapi kalau mintanya kepada Allah, karena itu bagian dari kekasih Allah, kita mencintainya. Ya Allah, aku mencintai hambamu yang kau cintai ini. Maka sarana ini, dengan wasilah ini, kabulkan permohonanku. Kalau ini yang terjadi, mana yang syirik? Gak ada. Tapi kadang-kadang dari luar kemudian menginterpretasi, kira-kira ini tak kaji. Maka kemarin tak sampaikan, silahkan kalian itu membaca manaqibnya Imam Jilani. Ingat, mengapa Allah mengizinkan tawasul kepada Rasulullah, kepada amal kita kepada Rasulullah, kepada kekasih Allah?
supaya kita ini dekat dengannya dan kemudian niru perilakunya. Kalau Syekh Qadir Jilani itu hidupnya zuhud, wirai, jujur, tidak pernah bohong dusta, tiru itu. Maka wasilah dengan itu terkabulkan. Termasuk kepada Rasulullah. Mengapa bertebaran termasuk di sini ini hadis-hadis sahih di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Man shalla alaihi artinya man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyran. Barang siapa yang bersolawat kepadaku dengan satu solawatan saja, Allah menjadikan solawat itu menjadi 10 kebaikan. Jadi dari sini mengapa yang syirik? Mengapa itu menjadi syirik? Ya, inilah perlunya kita ini berilmu. Kalau mencintai kekasih Allah, itu sebenarnya bagian dari amal kita. Karena Allah merintahkan kita mencintai kekasihnya, mencintai hamba yang dicintai Allah. Perlu bukti? Hadisnya sahih. Ya. Setiap Allah mencintai hambanya, Allah serukan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, itulah ada hambaku di majelis taklim Istiqomah Qalbul Wahid, itu semua tak cintai. Ini hadis. Jadi kalau mencintai hambanya di mana saja hambanya itu, maka aku karena aku mencintai, cintai dia. Kalau kamu sudah mencintai, sampaikan pada malaikat-malaikat lain. Kalau aku mencintai, kamu mencintai. Dan silahkan dirinya juga mencintai. Diserukanlah malaikat-malaikat itu untuk mencintai hamba itu. Kalau sudah mencintai, malaikat itu tadi menyampaikan, aku mencintai engkau ya, wahai hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Maka malaikat itu merintahkan kepada hamba-hamba itu dengan cara membukakan hati penduduk itu mencintai hamba itu. Maka jangan heran kalau ada seorang alim tanpa dirinya promosi, tiba-tiba berdatangan dari berbagai daerah, berbagai kota, bahkan bisa mancanegara datang, padahal sama sekali tidak diundang. Hadisnya sahih. Nah, kalau Allah itu merintahkan untuk mencintai malaikatnya, malaikat diperintahkan untuk mencintai hamba itu, dan malaikat semuanya untuk mengundang kepada seluruh umat manusia tadi mencintai dirinya, kan kita juga bagian dari mencintai kekasih Allah. Tapi tadi bukan kita minta dan yang ngabulkan itu beliau, tidak. Tetap Allah, karena amal kita Allah perintahkan mencintai kekasihnya ini, dan kekasihnya ini kan doanya mesti dikabulkan, maka kemudian tabaruk itu. Maka kalau kepingin dapat berkah, laki-laki jangan sampai gagal paham. Dapat berkah, cintai itu kekasih Allah. Di antara kekasih Allah, Pak Ustadz. Ustadz yang di sini, mudahkan jalannya untuk ketika dirinya ngajar. Man salaka tariqan yaltamisu bil ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dapat berkah karena memudahkan orang yang sedang meniti jalan ilmu. Jadi mencat tadi biene sampai 20 kali enggak apa-apa itu.
Itu bagian dari sebenarnya itu juga amal soleh, amal baik. Nggak usah ngersulo. Wong tadi sudah ada takdir kok, jam berapa soleh itu datang ke sini kok. Ini sebenarnya. Maka ketika kita tawasul itu ingat seperti tawasulnya Sayyidina Umar. Seandainya Allah tidak merintahkan Rasulullah tidak jalani mencium Hajar Aswad, wahai batu hitam, kamu juga makhluk. Maka aku tidak akan nyium. Tapi karena Allah perintahkan, karena Rasulnya juga menjalani ini, maka aku tak jalani. Ngapain repot-repot kita ini mencium Hajar Aswad? Ada tabarakallah. Mengapa mesti dicium doa? Ada tabarakallah. Allah yang perintah. Inilah mengapa ini tak sampaikan. Bukannya di sini yang tak sampaikan, di masjid-masjid. Ya. Jadi jangan sampai kemudian suudzon dulu ketika seorang lagi sedang ziarah ke makam aulia. Jelentrehnya seperti itu. Apa jelentrehnya? Genahnya seperti tadi. Jelasnya tabayun, klarifikasinya seperti itu. Maaf sih Bang, jenengan bisa ngambil tabaruk kepada ustadz ini. Memudahkan jalan hidupnya si ustadz ini. Karena ustadz hari-harinya waktunya dihabiskan untuk agama Allah. Kita dapat. Maaf, tidak ada niatan untuk saya kalau ketemu kiai tak catati, kecuali Pak Yai Muhajir sudah banyak uang itu. Di Ngerco iya, di mana iya, ini benar. Ini ada yang jualan sarung di toko-toko jual. Banyak kan yang tak beli. Tak berikan siapa? Ya kiai-kiai yang ngajar-ngajar. Di rumah saya mesti punya itu. Kalau nanti ada yang datang, tak kasih itu. Apa? Tabaruk. Nyangoni tadi tabaruk. Demi Allah, tidak ada niatan. Aku kemudian ben disangoni bapak ibu. Enggak, sama sekali tidak ada niatan. Aku itu jalan itu, ngambil apa? Tabaruk. Saya ini punya teman, sering ngontak saya, namanya Tuan Guru Turmudi, yang sekarang pendidikannya dulu itu punya pondok pesantren dan punya lembaga pendidikan tinggi, itu hanya tarbiyah. Ketika saya ke sana, mengapa tidak didirikan keperawatan dan farmasi? Gimana caranya Pak Prof gitu. Dan jenengan punya politik will. Yang biasanya Pak Presiden datang ke sini, Wakil Presiden datang sini, enggak jenengan. Mengapa jenengan pakai Tuan Guru? Gimana caranya? Undang itu dokter-dokter. Nah nanti saya yang ngomong. Akhirnya diundang benar, terus saya datangi benar, saya datang lagi sana. Jadi Tuan Guru Turmudi itu di mana ini? Baku. Kalau kembali ke sana itu mana ya? Saya lupa juga. Bukan Lombok, Tuan Guru Turmudi, NTB, Nusa Tenggara Barat. Yang masih kemarin kan termasuk tim 9 itu. Sering ngontak saya. Mengapa? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah itu besar. Saya sama sekali tidak ada kepentingan apapun. Kalau pondok pesantren kemudian melahirkan apoteker yang handal, agamanya bagus, kemudian perawat-perawat yang bagus, yang memahami, itu kan luar biasa.
Tuan kemudian gini Gus Fawaid. Yang ikut membedani lahirnya itu saya tuh. Ya As'ad Samsul Arifin. Ada kepentingan? Tidak ada. Tabarukan saja. Jadi karena aku mendalami, aku tahu kalau kita membantu menolong kekasih Allah, orang saleh, kita dapat pahala dari apa yang dilakukan orang saleh itu. Itu tabarukallah. Tapi kalau kita mitnah, aduh, betapa dosanya kita ini. Allah merintahkan kita menyayangi, malah kita membenci. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, jadi dasarnya itu tadi, hadisnya tadi jelas, ya, kita mencintai sesama tadi, kekasih Allah tadi. Tetapi ingat pun Rasulullah sudah menyampaikan kepada kita hadis dari Abu Hurairah. Apa hadis dari Abu Hurairah? An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yudkhila ahadan amaluhul jannah. Enggak ada satu amal seorang pun yang bisa ngantarkan masuk surga. Terkejut itu sahabat. Maka kemudian semua pada tanya, qalu ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, apakah termasuk engkau ya Rasulullah? Sahabat semakin terkejut lagi. Qala wala ana, la wala ana, termasuk aku juga, gak bisa masuk surga. Ini kata Rasulullah dan hadisnya sahih. Illa ayataghomidan yallahu bifadli warahmah. Kalau aku sampai masuk surga, kalau engkau masuk surga, karena kemurahan dan rahmat Allah saja. Tapi ingat, Rasulullah itu bukan hanya kekasih, tapi Khalilullah. Nabi Rasul yang dapatkan gelar Khalilullah hanya dua, Nabi Ibrahim dengan Rasulullah. Bukan hanya kekasih. Kalau sudah Khalilullah, teman lengket rahasia, sudah tidak lagi ada semuanya belak-belakan, semuanya open, gak ada yang tidak terlihat. Seluk-beluknya dari A sampai Z, itulah namanya Khalilullah. Ya. Kedahsyatan Rasulullah nanti dibaca di dalam kitab Khosaisul Anbiya. Tak kaji juga, jangan kira tak kaji. Nanti yang bisa nyafaati dari Nabi Adam sampai Nabi berikutnya, Rasul berikut, hanya Rasulullah. Yang lain tidak bisa. Maka ketika nanti hari kiamat, kemudian dikumpulkan di padang mahsyar, kemudian berseru kepada Adam, minta syafaat. Adam angkat tangan, aku malu karena aku pernah bersalah, aku pernah berdosa. Pada Nabi berikutnya, Nabi Nuh, aku tidak bisa memberikan syafaat. Aku pun juga tidak terlepas dari dosa. Aku sendiri tidak bisa mengantarkan anak istriku itu beriman. Hingga sampai Nabi Musa. Nabi Musa pun katakan, aku tidak bisa. Aku pernah dulu tersesat, memukul kaum Kipti yang menurutku salah, hingga sampai dirinya meninggal dunia. Ternyata kesalahan bukan di dirinya. Hingga sampai kepada Rasulullah yang diberi izin untuk mencafaati Rasulullah saja. Ini hadisnya panjang dan sahih, bisa dilacak dan tak lacak juga sudah tak catat di sini. Paham? Paham tidak? Ya, saya belum. Karena memang belum, masih banyak ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari sini kemudian
para ulama menyusun berbagai macam model sholawat. Kemudian dikenallah ada sholawat nariyah, ada sholawat kamilah. Nariyah itu namanya macam-macam. Sholawat nariyah, sholawat tafrijiyah, sholawat kamilah. Namanya macam-macam. Ada sholawat munziyat, itu kan. Kemudian ada sholawat wahidiyah, ada sholawat badar. Ya. Semua kan tidak tahu ceritanya itu bagaimana sholawat nariyah diproduk. Mengapa itu disusun? Bagian dari cara, ya, ekspresi dari rasa cintanya kepada Rasulullah yang Rasulullah diistimewakan oleh Allah. Yang lain tidak diberi otoritas untuk mensyafaati, hanya Rasulullah. Sebelumnya tidak ada sebelum segalanya ini ada, nur Rasulullah sudah diciptakan. Dibaca dalam kitab Daqaiqul Akbar, kan? Maka tak kutiplah yang lalu sudah tak sampaikan, tapi barangkali Bapak Ibu ada yang tidak datang, hadis dari Umar. Imam Zahabi satu saja yang mengatakan hadis ini dhaif. Tapi Imam Jalaluddin Asyuyuti, ya, Imam Baghawi dan imam-imam lain, termasuk Imam Hakim yang mengumpulkan hadis sahih dengan memenuhi syarat Bukhari dan Muslim yang dikumpulkan dalam kitab Al-Mustadrak, ada 15 jilid. Ini tadi mau tak bawa, enggak muat. Yang satu jilid aja maksudnya. Maka kemudian tak catat itu. Sayyidina Umar itu bercerita, an Umar radhiyallahu an qala hadatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bercerita kepadaku. Apa cerita Rasulullah? Lama iktarafal adamul khati'ata bihaqqi lama iktarafa adamul khati'ata qala as'aluka bihaqqi Muhammadin. Dari Umar radhiyallahu an berkata, Rasulullah bercerita ketika Adam dulu jatuh dosa, maka berkata Nabi Adam alaihissalam, as'aluka bihaqqi Muhammadin. Aku mohon kepada Allah dengan kebenaran haknya Muhammad Rasulullah SAW. Lama ghafarta li, tatkala Nabi Adam itu minta ampun dengan mengatakan, ampuni aku dengan kebenaran Muhammad ya Rasulullah, ya Allah. Kemudian faqalallahu, tanya Allah kepada Nabi Adam, wa kaifa arafta Muhammadan walam akhluqhu. Wahai Adam, bagaimana kamu itu tahu, mengenal itu Muhammad padahal aku belum menciptakannya? Maka diteruskan dalam ini hadis ini, qala ya Rabbi li annaka lama khalaqtani biyadika wa nafakhta fiyya man ruhuka rafa'ta ra'si fara'aitu ala qawaimil ars maktuban la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya Rabbi, ya Tuhanku, ya Rabbi,
Li'annaka khalaqtani biyadika, sungguh engkau ketika menjadikan aku, kemudian engkau meniupkan ruh kepadaku dan mengangkat kepalaku ke aras tiang aras, maktuban tertulis di sana kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah tercatat. Ya. Tapi hati-hati kalau kita membaca bahasa Arab, jangan sampai keliru. Kemarin di sebuah masjid ada A-nya panjang, double. Itu menunjukkan Allah. Apakah Allah? Karena alifnya itu istifham. Maka hati-hati itu kalau baca. Begitu juga kalau la ilaha, bukan la ilah. Kalau la ilah itu lam takkid, maknanya lain lagi. Begitu juga akbar, hati-hati. Gundukan daging unta atau tulang unta atau gundukan tanah, ada kaitannya dengan Allah Maha Besar. Sama dengan surat Muzammil. Ya ayyuhal muzammil, salah. Ya ayyuhal muzammil. Kalau muzammil itu kan sekarang muzammil, dikhafifahkan, maka disidah di situ muzammil supaya ringan bacaannya. Yang bersasidah pasti hurufnya double. Bisa jadi yang serupa, bisa serupa atau mendekati, makhrajnya sama. Nah kemudian disidah muzammil, maka berselimut. Kalau muzammil diselimuti, jauh kan maknanya itu. Nah oleh karena itu hati-hati ketika kita ini membaca bahasa Arab. Kadang Muhammad tidak dibaca mat, panjang itu ya. Jadi hati-hati ketika membaca kalimat. Begitu juga ketika baca Al-Quran. Maka saya senang jangan sampai belajar itu pernah terhenti. Kalau kita sudah terhenti belajar Al-Quran, seakan-akan kita ini sudah terhenti, sudah merasa sudah sempurna bacaan kita. Saya terus belajar loh, jangan dikira saya tidak belajar. Mbah Yai Khalil Bangkalan, di samping itu ahlil hadis, ahlil fikih, fuqaha, ya, dia pasti menguasai kitab. Saya belajar kok sejarah-sejarah orang soleh. Aku kepingin jadi orang soleh kok. Mbah Yai yang ada di Jawa ini, sebagian besar mesti mondok dengan Mbah Yai Khalil Bangkalan itu. Itu nanti punya rotep-rotep yang kalau bapak ibu jalani itu, solawat itu ada. Yang penting tadi, maka Mbah Yai Khalil Bangkalan itu dirinya itu ahli qiraatus sab'ah. Jadi hafal membaca ini dibaca Maliki panjang atau pendek, ini asalnya bagaimana. Ulama-ulama dulu lahirkanlah Mbah Yai Manap, artinya muridnya Mbah Yai Manap yang dikenal Pak Yai Abdul Karim. Di sini kalau dari Lirboyo kan mesti kuat nahwu sorofnya ini. Nanti kemudian Mbah Yai Samsuri Unsuri, Mbah Yai Wahab Hasbullah Jombang tadi, kemudian Al-Munawir Jawa Tengah kan ini, Kerapia yang punya kamus besar itu, termasuk Mbah Yai Hasyim Asy'ari itu. Tak baca cerita sejarahnya itu, kehidupannya itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka diteruskan itu membaca ayat Al-Qur'an ini, jangan pernah terhenti, niati
kalau Allah belum ngambil aku tetap akan belajar Al-Quran. Jadi jangan setelah Isam baca terhenti di situ. Nabi bisa memaknai. Ya. Bahkan ditambah tadi bisa qiraatus sab'ah, bahkan ada arba'an asyara. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik kita teruskan tadi. Sampailah kepada tadi. Jadi sampailah kemudian disusun itu solawat tadi, ada solawat nariyah, ada solawat wakidiyah, ada solawat munziyat, ada solawat badar. Kalau solawat wakidiyah itu dikembangkan oleh Mbah Yai Ma'ruf di Donglo, itu mengembangkanlah, itu namanya solawat wakidiyah. Kemudian belakangan muncul Habib Syekh, ada Tibul Qulub, macam-macam. Silahkanlah solawat itu bermacam-macam, selagi tidak menyimpang dari pakem solawat Rasulullah. Termasuk solawat badar. Solawat badar itu bagaimana? Salatullahi salamullahi ala toha Rasulillah, salatullahi salamullah ala Yasin Habibillah, tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Maka dibaca hidin lillah bi ahlil badriyah Allah. Terus bisa ndak? Ya, gimana? Ilahi salimil ummah minal afatiwan. Hati-hati di sini. Tak hentikan. Harus ngerti ini. Maka segala sesuatu harus diilmoni itu. Nikmah itu nikmah qaf, bukan ain. Kalau nikmah ain artinya nikmat. Kalau nikmah seksaan. Maka kalau jenengan tawasulnya tadi tawasalna, asalnya kan sholatullah itu kan Salatullahi salamullah, salawat dan salam mugi katuro kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Ya, itu kan salatullahi salamullah ala toha Rasulullah, atas ya kekasih engkau yaitu Toha. Toha itu ya Rasulullah. Berikutnya nanti Yasin yaitu nama Rasulullah. Terus berikutnya tawassalna, maka didahului sholawat kan. Tawassalna, maka kami bertawasul bismillah, dengan asma kebesaranmu ya Allah, ismu azammu ya Allah. Terus tawassalna bismillah wabil hadi Rasulillah, dan pemberi petunjuk yaitu Rasulullah. Terus wa kulli mujahid, dan semua para mujahid, syahid Allah, mujahidillah, itu adalah para mujahidnya Allah. Di mana? Mujahid Allah yang ada di perang Badar. Nah, maka tadi wa kulli mujahidillah, mereka para sahabat yang meninggal dunia karena syahid perang Badar, kita tawasul kepadanya tadi agar dapat tabaruknya karena mencintai kebaikannya tadi, agar tersulut keberanian kita untuk melawan genjer-genjer. Ini lahir di mana? Mengapa dikatakan sholawat Badar? Karena disusun oleh Kiai Muhammad Ali Mansur, putrane Mbah Yai Siddiq Jember,
ya Ahmad Siddiq ya, Jember. Kemudian istrinya Nyonya Ningnya ini adalah Nyonya Sofiah, putrinya Kiai Basar Tuban. Saat itu dirinya maaf, ini sejarah. Dia ketua PCNU Bali, pernah jadi ketua konstituante. Saat dirinya waktu perang Badar tadi, saat ada Gestapo PKI 65 itu, tidur mimpi didatangi seorang yang sedang naik kuda, berpakaian seperti Diponegoro itu dan membawa pedang. Tanyakanlah kepada Habibah Yai Ahmad Siddiq kalau itu adalah mujahid Badar. Disusunlah sholawat dengan sholawat Badar. Tujuannya tidak lain biar mengingat kembali sejarah perang Badar. Umat Islam hanya 313 orang, sementara kaum kafirin musyrikin tumplek-blek lebih dari 1000 orang. Bisa dipatahkan kemenangan di atas kaum muslimin yang tentaranya hanya 313. Disusunlah itu sholawat Badar, itu panjang. Jadi harus tahu silsilah sejarahnya. Seperti tadi dikaji benar. Maka termasuk ketika mengucapkan, jadi hadi tadi, hadun, pemberi petunjuk. Kita tidak mungkin bisa seperti ini tanpa petunjuk Rasulullah. Tidak mungkin seperti ini kita ini tanpa perjuangan kekasih Allah, pendahulu kita dulu gitu loh. Nah, terus kemudian diteruskan. Jadi jangan sampai nikmah loh ya. Kalau sampai nanti nikmah ya sudah fatal kita. Fatalnya di mana? Coba doanya, Ilahi salimil ummah. Apa artinya? Ya Allah, Tuhanku, selamatkan umatku minal afati, dari fitnah, wa nikmat, dan siksaan. Kalau nikmat malah supaya kita ini tidak dikasih nikmat. Niqmah, naqamah, niqmah. Gitu ya. Terus apa berikutnya? Minal hammi wa minhuma. Susah, ham itu susah. Maka ketika amin jangan sampai amin. Ya kadang-kadang tergesa-gesa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan tiru amin. Amin. Nah, keliru kan sudah ngaji di sini. Itu amin. Amin berarti engkau menyusahkan orang. Jadi minal hami itu susah. Wa minhuma gulana, susah, gundah, gulana. Wa minhuma terus di ahlil badri. Ya Allah, itu sebenarnya. Nah, ini ceritanya sholawat Badar. Ini belum sampai kepada yang kita kenal dengan sholawat Nariyah, yang tadi namanya panjang lebar tuh. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, siapa yang nyusun sholawat Nariyah? Wakilah dalam satu kitab dijelaskan
Yang nyusun itu sahabat Rasulullah namanya Naria. Tetapi ketika dilacak di Tahdzibul Kamal, nama itu tidak pernah dikenal di zaman Rasulullah. Itu. Nah, ternyata ditemukan pengarang sholawat Naria, sejarah yang paling bisa diterima secara akurat, yaitu Ibrahim An-Nazi. At-Tazi, bukan tulisannya memang At-Tazi. Dirinya lah pendiri Thariqah Sanusiyah. Disusunlah itu sampai sekarang digubah modelnya macam-macam. Ada berapa gubahan yang dikenal di Indonesia, utamanya di Kediri itu kan, Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala Nabi Muhammadin ladzi tanhalu bil uqad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaid, bukan hawaid, hawaid, wa tunalu bil ghaib. Ditambah tadi ala Sayyidina Muhammad, itu ada versi pertama, tidak ada itu. Terus nanti khusnul khawatim, tidak ada itu. Khusnul khawatim, terus wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi adadin fi kulli walumina. Yang terakhir ini juga tidak digubah, dia ada guban. Nah, itu diantaranya lantas kemudian diikuti oleh para. Saya kira itu dulu. Ini sudah jam 10:04, tapi saya kira setidaknya ada garis lurus yang kita sudah jelas. Insya Allah nggak akan kena yang seperti tadi. Kalau seandainya kita kemudian menghadapi tadi komentar-komentar tadi, tidak perlu marah, dijelaskan dengan jelas, dengan jalan yang baik. Tadi kan ada catatan, ya kalau suatu misal Bapak Ibu nggak menguasai tadi, ya silahkan kepada kiainya. Kalau memang suatu misal nggak ini, ya silahkan datang ke saya, ya nanti tak jawab ini tadi. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Yang maha tahu hanya Allah, itu hanya ikhtiar sebagai hamba al-fakir. Mudah-mudahan kalau ada kekurangan, ada kesalahan, Allah maafkan kita, mengampuni dosa kita, amin ya rabbal alamin. Kita berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita. Kalau doa dikabulkan, kalau minta diberi, kalau seandainya ada yang tersesat segera diberi hidayah, kalau sekiranya ada yang sempit rezeki dilapangkan dengan penuh keberkahan, yang sakit disembuhkan, yang susah sedih dibahagiakan. Mudah-mudahan seluruh orang tua kita dan siapa saja yang kita cintai, mulai dari Rasulullah SAW dan kekasihnya, kita pun juga mendapatkan tabarukallah darinya. Nah, mudah-mudahan semuanya nanti diampuni dosanya oleh Allah. Nah, akhirnya dijadikan hamba yang husnul khatimah, insyaallah. Dan mudah-mudahan langit dan bumi jadikan sumber rezeki kita, malaikat diperintahkan untuk menjaga kita, dan hidup kita mabruk biridho illah. Kita tutup dengan surat Al-Asr dan doa kafaratul majelis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon untuk dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.